Hari ini seperti tadi disampaikan, kita akan memasuki insyaallah hadis yang kelima dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masih dalam topik pembahasan adab bakti kepada kedua orang tua. Dan hari ini hadis yang kelima akan memulai pembahasan tentang bakti kepada ayah. Kita telah tuntaskan bakti kepada ibu dalam pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan bakti kepada ayah. Saya ingin ingatkan dulu sebelum kita lanjutkan pertemuan dan pembahasan sesi kali ini, bahwa Imam Al-Bukhari menempatkan bakti pada orang tua sebagai urutan adab pertama, seakan memberikan kesan kepada kita bahwa itu pondasi adab bagi setiap muslim, insan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan memberikan isyarat yang tegas bahwa jika pondasi seseorang itu tidak kuat, maka bangunan yang lain itu umumnya akan cenderung tidak kokoh. Pondasi masjid ini bermasalah, maka atap-atapnya tidak akan tegak dengan kokoh, tidak akan menutupi dengan sempurna. Demikian, Anda punya adab yang baik dengan tetangga, berteman dengan baik sebagai karyawan dengan kawan, punya teman-teman yang baik di kampus, tapi pondasi adab Anda di rumah dengan orang tua tidak mulia, maka tidak ada artinya pertemanan Anda dengan kawan-kawan dan lainnya. Jadi saya pun sering ingatkan, jangan sampai Anda sering ajak ikhwan, akhwat datang ke masjid untuk ta'lim, saat yang bersamaan ternyata Anda masih punya persoalan dengan orang tua Anda. Ada kata-kata yang dengan itu membuat ibunda Anda mengalirkan air mata. Ada perilaku yang dengan itu membuat ayahanda Anda kecewa. Maka dari situlah Imam Al-Bukhari menghadirkan satu pembahasan utama sekaligus sindiran yang teramat tajam bagi kita semua. Dan hati-hati, pembahasan ini bukan asal menempatkan hadis, karena Imam Al-Bukhari juga seorang ahli Al-Quran, juga seringkali beliau menempatkan hadis-hadis serupa dalam pembahasan yang berbeda, karena dalam setiap hadis kadang-kadang mengandung lebih daripada satu makna. Karena itulah teman-teman sekalian, kita sudah awali pembahasan bab ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau Anda masih ingat, Imam Al-Bukhari mengawali ayat bakti pada kedua orang tua, mengambil ayat-ayat Quran, yaitu ayat-ayat yang ditempatkan bakti ini setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan pada Anda Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-23 misalnya. Ketika Allah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memutuskan jangan sampai Anda menyembah kecuali hanya pada Allah saja. Setelah itu, baktilah kepada kedua orang tua. Bukankah saya pernah sampaikan juga Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14. Wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah saya pernah tegaskan di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti dengan sempurna, ihsan kepada kedua orang tuanya. Imam Al-Bukhari menempatkan ayat-ayat tadi, mengawali hadis-hadis beliau, seakan ingin menegaskan bahwa posisi adab pada orang tua itu sangat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diletakkan setelah pengabdian dan penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti dalam hadis-hadis yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan ke depan, bahkan ridha Allah itu selalu terkait nanti salah satunya dengan ridha kedua orang tua. Karena itu saya berikan pesan kepada Anda, kalau Anda punya persoalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam kehidupan sosial Anda, ridha ini terkait dengan kemudahan beraktivitas, terkait kenyamanan beraktivitas. Anda hebat posisi di pekerjaannya, kedudukan tinggi, harta melimpah. Mungkin boleh jadi semua itu menjadikan status Anda tinggi di hadapan manusia. Tapi boleh jadi saat di rumah ada ketenangan tidak didapatkan, ada persoalan tidak diselesaikan. Kalau itu tidak selesai dengan kedudukan, tidak tuntas dengan harta benda, coba dicek. Mungkin yang masalah adalah ridha Allah belum melekat pada kehidupan rumah tangga Anda. Di mana diraihnya? Salah satunya dalam hadis yang kemarin kita pernah cek, barangkali ada persoalan dengan kedua orang tua yang belum tuntas di situ. Mari kita sambungkan setelah selesai membahas tentang ibu, kita akan berlanjut kepada para ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu birril ab. Bab birril ab. Bab berbuat baik kepada ayah. Ingat baik-baik,
di dalam Al-Quran ataupun hadis juga istilah-istilah yang diungkapkan oleh para ulama itu selalu memilih diksi yang sesuai dengan konteks perbincangan. Anda bisa temukan bab birril ab, bab berbuat baik kepada ayah. Saya sering sampaikan pada Anda, baik itu bisa banyak. Di Quran bisa banyak sekali. Ada 5 kalimat baik, tapi menariknya ketika kemudian kalimat itu dipilih untuk pilihan menampilkan baktinya, bukan sifat baiknya, maka Quran, hadis dan istilah ulama kemudian memindahkan pada kata lain. Di Quran baik itu disebutkan dengan 5. Saya pernah sampaikan pada Anda kalau masih ingat, 1 thayyib, menunjuk pada kebaikan fisik pada umumnya. Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, silahkan makan, dapati, bekerja, dapati hal yang bisa Anda jadikan sebagai konsumsi kehidupan, makan, tapi ingat dengan cara yang halal. Kalau sudah dapat yang halal, gunakan untuk mencari yang baik-baik, yang dibutuhkan. Di tidak semua makanan harus Anda makan. Nggak semua yang diinginkan dikonsumsi. Mana yang bisa membuat tubuh Anda baik, fisik Anda sehat. Jadi demikian Quran meminta kita. Ini indah kalau Anda praktekkan, sehat tubuh kita. Makanya banyak hadis Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai ahabbu ilallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Di antara membangun kekuatan mukmin itu secara fisik, mencari makanan yang menyehatkan. Teorinya dikembangkan lewat penelitian, disampaikan kemudian lewat pengajaran, dipraktekkan dalam konsumsi. Siapa yang punya itu? Kita dalam Quran. Dicari yang kita butuhkan, namanya thayyib, thayyib fisik yang kuat. Jadi orang Arab bertanya, kaifa haluk, apa kabar? Alhamdulillah thayyib, saya sehat, kuat fisiknya. Tapi kan saya selalu katakan, kadang-kadang yang sehat, yang kuat itu tidak selalu beriringan dengan sifat yang baik. Fisiknya sih sehat, badannya kuat, tapi apakah setiap yang sehat dan kuat pikirannya baik? Belum tentu. Banyak orang badannya tegap, kemudian kuat, tapi perilakunya tidak menyenangkan, sifatnya kurang baik. Kan pernah saya sampaikan di sini, ada orang namanya Bang Thayyib, sehat kuat, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, nggak pulang-pulang dia. Nah, itu kan persoalan juga. Nah, kemudian kalau kita ingin tambahkan sehat kuat, kemudian punya sifat yang baik, sifatnya disebut dengan khair namanya. Khair. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Khair diantara makna terbaiknya menunjuk pada sifat. Hei, kata Allah, kalian itu adalah umat terbaik, punya sifat yang terbaik. Jadi ketika jahiliyah sifatnya kurang baik, turun Al-Quran, diajarkan oleh Nabi lewat hadis, dilakukan dalam kehidupan menjadi sunnah. Begitu Al-Quran dan sunnah hadir di kemasyarakatan jahiliyah, lihat, di komunitas jahiliyah, yang paling buruk berubah jadi sifat paling baik. Maka disebut dan diabadikan di Quran, kamu umat terbaik, punya sifat yang paling baik. Jadi ketika jahiliyahnya hilang dan kita beriman, kita itu harus mewarisi sifat-sifat itu. Jadi kalau ada orang jujur, kita mesti lebih jujur. Jangan sampai yang tidak beriman jujur, yang beriman jauh di bawah kejujuran itu. Itu bukan sifat kita. Jadi kalau Anda mengaku beriman, Anda harus lebih daripada yang lain sifat kebaikannya. Kalau ada orang rendah hati, kita lebih daripada itu. Kalau ada orang sabar, kita lebih daripada itu. Jangan sampai mengaku beriman, tapi sifat kebaikan kita jauh di bawah yang tidak beriman. Ada yang salah dengan iman kita di situ. Paham ya? Jadi ingat baik-baik membaca Quran. Kadang-kadang setiap diksinya memberikan makna yang berbeda. Kemudian itu baru sifat. Kalau cuma dimiliki, setiap orang berpeluang punya sifatnya. Bagaimana ketika sifat itu diaktualisasikan dalam bentuk sikap? Maka berubah kalimatnya dari sifat jadi sikap. Dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf menjadi sikap. Kadang-kadang dalam Al-Quran, khair dan ma'ruf disatukan untuk menunjukkan persandingan. Jangan cuma jadi sifat, aktualisasikan dalam bentuk sikap. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104, paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo cepat bikin komunitas. Ayo bikin komunitas. Dirikan teman-teman perkumpulan yang konsentrasinya saling mengajak pada sifat-sifat baik, dan dipraktekkanlah sifat baik itu dengan memerintahkan pada kebaikan. Jadi jangan cuma jadi sifat, ayo jujur, praktekkan kejujuran itu. Jangan cuma jadi semboyan dan jadi simbol dalam kehidupan. Ayo jujur dalam bekerja, ayo kerjanya jujur enggak?
Bukan cuma jujur dalam bekerja, bekerjalah yang jujur ketika dipraktikkan. Jelas? Itu ma'ruf namanya. Nah, apakah kemudian setiap manusia bisa berbuat ma'ruf? Bisa. Buktinya apa? Bahkan ada orang yang tidak beriman pun bisa berbuat baik. Ada orang beriman yang jujur. Apakah setiap orang yang beriman saja yang jujur? Tidak. Pernah nggak dapati non-muslim yang jujur? Ada. Ada orang tidak beriman pun yang jujur. Ada orang yang tidak beriman gak mau korupsi. Tapi pertanyaannya, apakah semua kejujuran dan sikap baik itu dikerjakan karena Allah atau karena tuntutan pekerjaannya? Atau karena tuntutan dunianya? Atau karena tuntutan pendidikannya? Beda. Maka Allah turunkan perbedaan pada sifat yang keempat, yaitu setiap kebaikan yang saat dikerjakan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja jujur, bukan karena peraturan menuntut saya jujur, tapi karena Allah memerintahkan saya jujur. Perbuatan itu disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Saking pentingnya ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah karena Allah. Seakan-akan kau merasa disaksikan. Kalau tak pun tak mampu melihatnya, yakinkan pada dirimu Allah mengawasimu. Allah mengawasimu. Di orang ini meniatkan segala hal sebagai ibadah karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Jadi kalau Anda cuma kerja saja, jangankan Anda yang nggak beriman pun bisa bekerja seperti Anda. Uniknya perusahaannya sama dengan perusahaan Anda. Divisinya sama, jam kerjanya sama, bahkan gajinya tidak beda. Pertanyaan saya, apa yang membedakan Anda dengan orang tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Anda bekerja, dia bekerja? Bukankah Anda manusia, dia manusia? Bukankah Anda dihisab, dia dihisab? Lalu beda Anda apa dengan dia? Perbedaannya terletak kepada bagaimana menjadikan setiap aktivitas kita dalam kerangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ihsan. Saya tanya kepada teman-teman, kalau Anda kedatangan tamu, saya bertamu ke rumah Anda, disiapkan makanan nggak? Halo? Nggak apa-apa, tidak juga nggak ada masalah kok. Saya tidak marah ya, cuman tanya aja. Kalau saya datang, kira-kira disiapkan makanan nggak? Baik, disiapkan minuman? Alhamdulillah. Kenapa? Karena mau datang, Masya Allah. Kalau cuman karena mau datang, jangankan Anda. Saya bertamu ke rumah non-muslim pun misalnya, akan disiapkan minuman. Karena saya mau datang. Maka apa perbedaannya dengan yang lain itu? Kata Nabi disampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Di memuliakan tamu dengan menghidangkan makanan minuman itu bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Nah, sifat yang keempat itu disebut dengan ihsan namanya. Jelas ya? Makanya sering saya sampaikan, coba lisan kita itu jangan hanya digunakan sebagai lisan pembicara. Bisa nggak gunakan lisan kita sebagai lisan pendakwah? Dakwah itu nggak harus melekat pada seorang ustadz. Antum di kantor, ada teman misalnya. Ketika jumpa misalnya, antum ada rizki, traktir dia, ajak. Ketika disampaikan, "Akhi, saya ada kelebihan rizki nih. Ayo, kita sama-sama makan." Tumben baik. Bukan tumben, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi dengan Anda. Ketika lisan itu mengeluarkan kalimat Rabbul Alamin, Allah, mungkin itu yang menghunjam kepada hatinya. Boleh jadi dia merenungkan malam harinya. Oh, orang beriman tuh begitu ya. Tuhannya meminta dia berbuat baik. Besoknya Anda ditanya lagi, "Akhi, teman, Allah sudah perintahkan nggak neraktir hari ini?" Bisa gitu kan? Nggak apa-apa, karena dia belum tahu. Maka kita siapkan lagi, siapkan lagi. Itu lisan pendakwah. Anda misalnya punya tetangga, Anda nyapu, kenapa nggak sebagian sampahnya diambil? "Bu, jangan, nggak apa-apa." Nggak apa-apa kok, Nabi memerintahkan saya untuk sama-sama berbagi dalam kehidupan. Indah kalimat itu. Itulah kalimat lisan pendakwah. Bukan hanya lisan pembicara. Kalau cuma bicara, Masya Allah, jangankan kita, yang tidak beriman bisa, beo bisa ikutan. Ya, jadi beda lisan beo dengan lisan kita, maka kita bedakan dengan lisan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik, belum selesai. Ini baru satu kalimat ya. Belum ketemu nih kalimatnya. Jika Anda gabungkan fisik yang sehat, tayyib, pikiran yang baik, khair, sifat jadi sikap yang mulia, ma'ruf, dikerjakan karena Allah, ihsan, gabungkan keempatnya, maka empat kata-kata itu, empat istilah itu berubah nanti jadi satu kalimat disebut dengan salih namanya. Salih. Perempuannya salihah yang menggabungkan empat hal tadi. Fisiknya sehat, fikirannya baik,
tindakannya mulia dan dikerjakan karena Allah, salih. Dan inilah yang melekat pada fitrah setiap orang tua. Silakan cek, siapapun orang tuanya, pasti dia menginginkan saat dalam kandungan bahkan berdoa supaya anak jadi anak yang saleh. Itu fitrah. Quran surah 7 misalnya, Al-A'raf ayat 189. Perhatikan kalimatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri itu mulai bercampur, istrinya mulai mengandung, kali kandungan lemah sampai kandungan berat. Setelah itu kemudian di ujung dekat-dekat masa persalinan, mulailah keduanya berdoa, ya Allah, sekiranya engkau anugerahkan pada kami anak yang soleh. Silakan cek, bukankah bapak ketika bermohon anak ingin jadi anak yang soleh? Ibu meminta anak jadi anak yang soleh. Kalau perempuan minta solehah, saya belum pernah ada seorang ibu misalnya saya saksikan menangis atau seorang ayah khusyuk memohon, ya Allah, mohon jadikan anak saya anak yang thayyib. Nggak ada. Anak yang khair, belum dengar. Anak yang ihsan, belum. Ibunya berkata, ya Allah, jadikan anak saya anak ihsan. Kata bapaknya, enak aja, bapaknya Asep misalnya kan. Tidak. Tapi ketika disebut saleh, semua orang sepakat. Jelas ya? Sekarang ternyata ketika menjadi bakti pada orang tua, 5 kata itu tidak dipilih. Baik dalam Al-Quran sebagai bakti aktualisasinya, bukan sifat. Baik dalam kemudian hadis ataupun ungkapan-ungkapan dari para ulama mengambil istilah. Yang dipilih ternyata bukan satu di antara 5 itu, ketika menjadi pembuktian bagi orang tua, lebih daripada kelimanya. Diwujudkan dalam bentuk kata birrun namanya. Birrun. Masya Allah. Kalau belajar kitab, sabar ya. Di setiap ada satu huruf, saya akan bahas. Karena di situ ada makna-makna yang berbeda. Termasuk harokat. Kalau dalam bahasa Arab ada harokat yang menentukan makna. Begitu harokatnya penting, saya akan bahas. Sepakat sampai sini? Baik. Jadi sabar ya. Mungkin boleh jadi setahun selesai baru 1 hadis bisa. Ya. Tapi ini kita coba percepat. Ya. Tadi belajar apa dengan Ustadz Adi? Harokat. Luar biasa. Saya jawab ya. Luar biasa. Baru ya. Alhamdulillah. Tidak kedengaran tapi bisa jawab. Bismillah. Kelihatan? Itu normal ya. Bismillah. Biar. Baik ya. Kalau orang pulang dari Mekah, kemudian juga ke Madinah di musim haji, kemudian dia pulang, diharapkan hajinya menjadi haji apa? Mabrur. Saya tuliskan di sini turunannya, mabrur. Dari kata birrun. Mabrur. Apa itu haji mabrur? Kita cepat saja, sebentar lagi masuk Isya. Kalau tidak tahu katakan apa? Itu paling gampang. Wallahu a'lam. Apa itu haji mabrur? Masya Allah. Haji wallahu a'lam. Luar biasa. Sini, mabrur asal katanya dari kata birrun. Oke? Sekarang fokus, lihat sini. Kadang ini selalu sering diungkapkan tapi jarang dipahami dengan baik. Birrun asalnya adalah usaha untuk melepaskan yang kotor sehingga muncul yang baik. Usaha untuk melepaskan yang kotor sehingga muncul yang baiknya. Contoh, ada noda melekat di pakaian. Kemudian saya bersihkan nodanya sehingga tanggal kotoran itu dari pakaian saya. Ketika yang kotornya hilang, tersisa yang baiknya, itu disebut dengan birrun namanya. Paham? Baik. Misal kedua, di sini fokus, ini ada kotoran tinta. Kemudian saya hapuskan seperti ini. Ketika saya hapus, tinggal misalnya yang bersihnya, hilang kotornya, maka itu yang disebut dengan birrun namanya. Bagaimana cara membersihkannya? Tiada batasan. Mau dihapus, silahkan. Mau dilempar, silahkan. Mau disobek, silahkan. Yang penting bagaimana caranya itu hilang dari dalam diri kita. Jelas? Orang haji, dia berangkat kemudian ke Mekah misal. Saat haji, diminta oleh Allah salah satunya untuk melepaskan sifat-sifat buruk dia yang mungkin dibawa menjadi kebiasaan saat akan menunaikan ibadah haji.
Misal, ada kebiasaan suka mengeluarkan kata-kata kotor. Rafath itu kata-kata kotor. Kadang ada kebiasaan menyimpang. Kebiasaan menyimpang itu di sekujur tubuh dulu. Mata itu fungsinya melihat yang baik. Ketika melihat yang tidak baik, namanya mata sedang menyimpang. Jangan bayangkan yang tinggi-tinggi dulu, karena fungsi mata melihat yang baik-baik. Saya sering katakan Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Jadi mata itu hanya boleh melihat yang baik. Ketika digunakan pada yang tidak baik, berarti menyimpang. Lisan hanya untuk bicara yang baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, yang merasa beriman. Kalau nggak merasa beriman, nggak usah diikuti. Ini hanya untuk yang beriman saja. Jadi kalau Anda nggak beriman, tidak usah concern dengan hadis ini. Ini hanya untuk yang beriman. Tapi kalau Anda beriman, maka lisan Anda diikat oleh hadis ini. Kata Nabi, cukup katakan yang baik. Kalau tidak, diam. Makanya orang beriman itu akan mencari kosakata terbaik. Silakan cek. Jadi kalau Anda lisannya sedang berkata yang tidak baik, berarti ada masalah di iman Anda. Ada persoalan. Jangan katakan saya ngaji Quran. Jangan katakan saya kembali kepada sunnah. Jangan katakan salat saya khusyuk. Jangan katakan iman saya semakin menguat kalau saat yang bersamaan ada masalah dalam etika yang menetap dan melekat pada lisan Anda misalnya. Karena itu dijaga oleh Allah, lisan kita diprotektif dari hal-hal yang tidak baik supaya kualitas iman kita meningkat. Misal, turun Quran surah ke-49 dari ayat misalnya yang ke-11 ya ayyuhalladzina amanu, pakai iman, hei orang yang merasa beriman, la yaskhar qaumin qaum, dilarang untuk saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu sampai ayat 12-nya, la yaghtab ba'dukum ba'dha, dilarang saling bergosip. Bu, gak boleh bicarakan orang. Bu katakan, saya tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ukhti itu tuh, sama. Ya. Jadi kita diprotektif tuh. Ya, bawa. Saat haji diingatkan lagi, kebiasaan-kebiasaan itu harus diselesaikan. Penyimpangan disebut dengan fusuk, penyimpangan tangan. Pakai yang baik-baik, makanya turun ayat wailul lil mutaffifin, celaka yang curang dengan tangannya saat bisnis. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Hei, para pencuri, daripada tangan dipakai mencuri, lebih baik potong aja. Saya enggak ridha kata Allah. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 31 ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Kaki jangan pakai sombong, pakai dengan tawadhu. Nah, penyimpangan disebut dengan fusuk. Perdebatan disebut dengan jidal. Kata-kata kotor, perbuatan yang tidak baik disebut dengan rafath. Turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. La rafath. Jangan berkata yang kotor. Rafath, buang. Wala fusuqa, jangan menyimpang lagi. Fusuk, buang. Wala jidal, senang berdebat, senang bertengkar, berselisih dan sebagainya. Jadi kalau Anda pulang haji jadi hebat dalam berdebat, apa faedah haji Anda? Kalau Anda pulang umrah, pulang haji, hebat dalam menyelisih orang lain, apa faedah ibadah Anda? Kalau Anda pulang haji hebat dalam mencela orang, apa faedah ibadah Anda? Pulang haji aja ketika mencela ditolak oleh Quran, apalagi Anda pulang taklim langsung mencela orang? Silakan cek, pulang haji mencela ditolak oleh Quran, Anda pulang taklim sudah jagoan mencela orang, Anda siapa? Jelas ya? Coba digunakan sedikit logika kita untuk bisa memahami dengan baik dan iman kita untuk menguatkan logika itu. Paham sampai sini? Nanti kalau dalam bab iman, imam meyakini logika dipakai menguatkan. Tapi kadang-kadang dalam memahami ayat ada pendekatan logika yang bisa menguatkan keimanan kita. Paham sampai sini? Nah, sekarang lihat sini. Ketika Anda datang kepada haji, maka Anda berevaluasi diri dulu. Apa penyakit saya yang dibawa saat ke sana? Coba cek, jangan malu-malu. Makanya Anda kenali diri Anda, kenali sifat. Mengenal disebut dengan arafah. Sifat pengenalannya disebut dengan arafah. Dijamakan jadi arafat. Tempatnya disebut dengan arafah. Arafah. Di situ Anda melakukan apa saat haji? Apa? Wukuf. Apa itu wukuf? Bukan diam. Ingat, bukan sekedar diam, bukan merenung. Apa? Bukan tafakkur. Wallahu a'lam, bukan wallahu a'lam juga. Ada maknanya. Wukuf bukan diam. Diam itu banyak dalam bahasa Arab. Uskut diam, usmut diam, sukun diam, tenang. Tapi wukuf bukan sekedar diam. Diam berkontemplasi. Diam mengoreksi diri. Diam menilai diri kita.
Diam untuk merenungkan keadaan diri kita. Diam untuk mengenal siapa kita. Makanya bukan cuma diam, saya tuh sering sarankan saat akan haji kita suka buka manasik terbuka. Teman-teman sebelum berangkat, Anda cek dulu diri Anda. Bagaimana keadaan Anda sampai saat ini? Tanyakan pada ibu dan ayah Anda, tanyakan pada pasangan hidup Anda, keluarga Anda, apa kekurangan Anda selama ini? Barangkali Anda sering bercermin di kaca, tapi nggak pernah bercermin sikap pada orang sekitaran Anda. Sehingga tidak ketahuan apa kekurangan kita. Karena itu ketika Anda tanyakan, dah catat. Nih kekurangan saya. Rafathnya, kadang-kadang saya sering misalnya iseng berkata yang kurang baik pada orang lain. Tuliskan. 1. Fusuk, saya sering menyimpang. Mata saya masih sering melihat yang tidak baik. Sehingga melihat yang baik-baik agak kurang nyambung. Ingat, sesuatu selalu punya lawannya. Lawannya kita dominan padanya, maka yang pasangannya tidak akan melekat pada diri kita. Baik, lawannya tidak baik. Kalau Anda seringkali bergaul dengan yang tidak baik, pada yang baik Anda akan alergi. Anda melihat yang baik-baik, lihat Quran, lihat orang ke masjid. Begitu lihat orang mabuk, Anda akan anti. Begitu melihat orang tawuran, Anda akan anti. Tapi kalau kebiasaan seseorang melihat yang mabuk, melihat yang kotor-kotor, maka lihat masjid jadi aneh. Mau kemana? Ke masjid. Tumben. Tumben. Karena seringkali lisannya dipakai pada yang tidak baik, sehingga jadi nggak nyambung. Silakan, ketersambungan itu akan selalu dengan pasangannya, selalu nyambung. Silakan cek kalau Anda tidak percaya. Maaf, yang mabuk akan ketemu mabuk lagi, sapaan di situ. Yang soleh ketemu soleh lagi. Apakah kemudian orang mabuk ketemu dengan orang soleh akan ucapkan salam? Jarang-jarang. Jarang. Paling-paling mabuk ketemu mabuk. Anda ya, belum tentu Anda kenal siapapun yang jalan di sini. Silakan cek. Begitu satu pakai koko, Anda pakai gamis, begitu lewat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarang satu pakai gamis, satu bawa botol, Assalamualaikum. Jarang. Ya lewat aja biasa. Paling-paling mencela. Yang satu mencela yang bawa botol, ya Allah berikan hidayah padanya, masih mabuk. Yang satu mencela juga. Masih soleh begini. Barang aja begitu. Jadi kalau Anda dicela oleh orang baik, artinya pada diri Anda ada keburukan yang Allah ingin tampakkan supaya diperbaiki. Tapi kalau Anda dicela oleh orang buruk, Anda jangan marah. Artinya Allah sedang memberikan berita gembira pada diri Anda. Ada kebaikan dalam diri Anda yang diakui oleh orang lain. Jangan usah marah. Mencela yang tercela, buang-buang energi. Bangga pada yang tidak ada, nggak ada kerjaan. Karena itu kembalikan ke sini. Agak dalam itu bahasanya. Bikin status. Ini jidal, suka berdebat, buang. Ketika Anda buang, Anda akui saat Arafah, akui, coret. Makanya seringkali itu yang menggelincirkan kita dalam kehidupan. Mohon maaf, karena perkataan kita tergelincir, jauh dari orang lain, jauh dari rahmat Allah. Orang lain datang ke pengajian, berkerumun. Anda datang, kok bisa bubar pertemuan itu? Baik, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi kita mesti perbaiki. Apa yang menggelincirkan? Seringkali zalaf, izdalaf, pergi ke Muzdalifah, bawa batu, lontari saat jumrah, lontar. Ini dilontar. Begitu yang kotor ini hilang, yang tersisa cuman birunnya yang baik-baik. Birun yang baik. Makanya ketika yang hilang yang kotornya, yang baik ada, Anda lekatkan pada diri Anda. Begitu yang birun melekat pada diri Anda, sesuatu yang melekat dipakai berubah bentuknya kemudian jadi isim maf'ul, pakai jadi mabrur. Mabrur itu artinya kebaikan yang sudah melekat pada pribadi seseorang. Jadi begitu pulang dari haji sudah berubah jadi baik. Fusuknya tinggal di sana, sudah dilempar, lempar, sudah selesai. Maaf, yang jidal lempar. Rafas lempar. Begitu dilempar tinggalkan, selesai. Balik kita kemudian ke tanah air, ke Indonesia, macam-macam, kembali membawanya yang ini. Birun dibawa melekat pada diri kita. Makanya jadi mabrur. Disebutlah haji mabrur. Haji yang bisa menanggalkan perilaku negatif sebelum haji dan saat pulang membawa yang positif. Di haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima makbul namanya. Haji mabrur itu adalah haji yang bisa merubah keadaan kita, pribadi kita jadi lebih baik. Disebutlah kemudian jadi haji mabrur. Muncullah ungkapan di lisan orang Arab melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadawul itu jadi kebiasaan di lisan orang Arab untuk menjaga kebiasaan ini. Makanya kalau ada orang-orang sedikit menyimpang misalnya dari tindakannya setelah dia berhaji, khawatir pahala hilang lagi. Khawatir kebaikan itu hilang lagi. Makanya diingatkan dengan kalimat haj. Ya haj. Masya Allah. Pak Haji, Bu Haji. Nah, gelar itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat tadi sesungguhnya bukan gelar. Bukan, tapi peringatan. Ya haj. Anda misalnya ke terminal, tiba-tiba koper belum datang, keluar lagi kalimat yang kotor. Mana koper saya nih? Ya haj. Pak, Bapak baru haji.
Jangan lagi Anda kemudian hadirkan kata-kata kotor setelah Anda tanggalkan saat di jamarat itu. Buang itu semua. Itu dijaga. Jadi kalimat haji itu bukan gelar. Kan pernah saya praktekkan di sini. Begitu jalan, Doni, jalan. Pak Haji Doni, yes. Nah, balik ya. Jadi kalau dalam ibadah ada gelar, tentunya orang akan punya banyak gelar. Begitu pulang dari sini, dia gelarnya SHI. Masya Allah. Salat haji infak. Nah, sekarang ini belum kita bahas nih. Belum kita bahas. Kenapa kemudian kalimat birrun dilekatkan pada bakti orang tua? Dalam sekali maknanya. Seakan-akan kalau Anda ingin berbakti pada orang tua, Anda mesti tepikan dengan cara-cara yang kotor. Tampilkan semua yang terbaik yang bisa kita berikan. Sekalipun dalam hal Anda nanti berbakti kepadanya, mungkin dalam suasana yang kurang menyenangkan. Misal, mohon maaf, Anda sedang capek-capeknya, tiba-tiba ibu Anda datang. Adik! Iya mah, beli terasi. Diminta beli terasi dalam keadaan yang capek. Bagaimana kemudian respon Anda? Kalimatnya menggunakan birrun. Maka Anda tanggalkan segala bentuk respon yang tidak baik. Apakah melalui kalimat, apakah melalui gestur dan sebagainya. Maka kata Quran, kembali ke Quran surah ke-17 tadi, ayat 23 sampai dengan 24-nya. Wala taqul lahuma uff. Jangan katakan ah. Ah, yang nggak boleh ah. Berarti nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh ahma tidak. Di situ bukan hanya sekedar kata-kata tapi gestur yang tidak menyenangkan. Jadi maksudnya kenapa menggunakan kalimat birrun? Karena boleh jadi dalam aplikasi bakti pada orang tua itu ada kondisi-kondisi yang menuntut kita pada saat itu keadaan kita sedang tidak menyenangkan. Entah itu capek, entah itu banyak pekerjaan, entah itu banyak pikiran, entah itu macam-macam. Tapi ketika Anda diminta bakti pada orang tua, tampilkan yang terbaik dan tampakkan yang indah-indah seakan perasaan itu tidak ada pada diri Anda pada saat itu. Paham ya? Walaupun sedang kesel, uang belum ada, tidak menghalangi Anda untuk tersenyum kepada ayah dan ibu Anda. Jelas ya? Dalam sekali. Cuman satu huruf itu. Dan satu kalimat. Birrun. Tapi prakteknya tidak mudah. Tidak mudah prakteknya. Dan nanti ayat-ayatnya akan banyak di Quran. Ya. Nah, sekarang birrul ab. Berbakti kepada ayah. Kemarin sudah saya bahas tentang ibu. Sekarang ayah. Dan kalimatnya menggunakan birrun. Seorang anak yang baik. Anak yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala selaku Rabbnya, anak yang ingin menaati sunnah Rasulnya, maka dia akan berusaha memperlakukan ayahnya dalam bakti yang terbaik, sekalipun mungkin dalam kondisi yang tidak menyenangkan saat ia alami pada saat itu. Di seakan-akan Imam Al-Bukhari memberikan pandangan pada kita, hei, tingkatkan baktimu. Bab pembahasan bakti kepada ayah dengan bakti yang sepenuhnya, dengan tampilan yang paripurna, sekalipun dalam suasana yang tidak biasa. Paham? Nah, kalau di terjemahan, kita mungkin belum temukan sampai ke makna itu. Itulah agak keunikan dalam bahasa Arab. Kadang-kadang satu kata, itu maknanya bisa banyak. Ain, apa artinya ain? Ain, ainun, apa artinya? Mata. Masya Allah. Kalau mata-mata, ayo ain-ain. Luar biasa. Banyak ain itu bisa ada 1000 kata, 1000 makna dalam bahasa Arab. Saya pernah di pesantren, ada kisah ini, nyata kisahnya. Ayo, adik-adik, kamu tidur, apa bahasa Arabnya? Tanam, Ustaz. Kamu tidur-tiduran, tanam-tanaman. Sama kayak tadi. Ain, mata. Mata-mata, ain-ain. Luar biasa. Kita baca hadisnya ya. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Kita ada berapa menit lagi? 3 menit ya. Biasa kita memiliki 3 menit untuk membacakan dulu hadisnya supaya agak tersambungan dalam bahasan kita. Kita belum masuk hadis ya, baru sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Saya langsung ke sanad yang terakhir. Hadis ini diterima sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya sudah pernah jelaskan siapa Abu Hurairah, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Dan saya sudah pernah jelaskan keteladanannya, Anda tinggal melihat kembali pada tayangan yang lalu. Apa hadisnya? Qala, disampaikan oleh beliau, qila, pernah dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abara. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abara. Saya pernah bahas yang ini, jika ada seorang yang mesti saya perlakukan dengan baik sampai saya memberikan dedikasi tertinggi dalam suasana apapun, siapa orang itu? Kalau bahasa singkatnya, man abar, pada siapa saya mesti berbuat baik dengan sempurna. Qala ummak.
Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa? Qala ummak, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa? Qala ummak, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa? Qala abak, yaitu bapakmu. Bapakmu, bapakmu. Di syahid atau pembahasan di hadis ini, bagaimana dalil tentang bakti kepada ayah ditunjukkan oleh Imam Al-Bukhari. Bakti terbaik kepada ayah bukan hanya ibu, yaitu disebutkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang kelima ini. Di hadis tersebut diminta kita berbakti kepada ayah. Thumma aba. Persoalannya adalah, Ustaz, kenapa pada ayah hanya disebutkan satu kali, sedangkan ibu sudah kita bahas disebut 3 kali? Dan 3 kali sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, tapi ayah kenapa kemudian disebutkan 1 kali di sini? Itu masalah pertama. Masalah kedua, bagaimana caranya berbakti kepada ayah dengan sempurna? Dan masalah yang ketiga, kenapa banyak para ayah sekarang yang tidak mendapatkan bakti dari anaknya? Apa salahnya? Itu persoalannya. Padahal ayah sudah merasa memberikan yang terbaik, tapi kenapa tidak mendapatkan respon dari anaknya? Seperti apa kemudian solusi didapatkan dari Al-Quran? 3 persoalan ini, insya Allah kita akan uraikan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam paparan kita dan meluruskan segala khilaf sehingga mendapatkan manfaat. Dan dengan itu semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dan sekarang sudah mulai masuk pada inti hadisnya. Setelah diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya menuntut kita untuk menghadirkan bakti terbaik pada orang tua, sekalipun dalam kondisi yang mungkin sulit untuk menampilkan itu, tapi kita diminta untuk berusaha maksimal seperti orang tua kita memberikan yang terbaik saat kita kecil. Maka kita teruskan bahasannya sekarang, bagaimana cara menampilkan bakti itu kepada ayahanda kita. Sebelum saya mulai bahasan itu, maka saya ingin coba bacakan satu hadis lagi yang senafas dengan yang tadi, tapi ada penekanan kalimatnya. Karena hadis 5 dengan ke-6 itu memiliki kemiripan, tapi ada perbedaan diksi untuk penekanan di situ. Saya bacakan dulu, setelah paham baru kemudian kita uraikan. Hadis yang ke-6, derajatnya sahih. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik, nanti ada pesan ilmu hadis di sini yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian, dan disinilah nanti penting bagi kita untuk memaknainya. Ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas ia bertanya. Apa pertanyaannya? Ma ta'muruni? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan pada saya? Bahasa bebasnya, perintahkan saya dengan sesuatu. Kemudian qala, Nabi menjawab, birra ummak, berbuat baiklah dengan maksimal pada ibumu. Thumma ada, dia mengulang kalimatnya lagi, perintahkan lagi. Qala birra ummak, berbuat baik dengan maksimal pada ibumu. Thumma ada, dia mengulang lagi, perintahkan lagi ya Rasulullah. Qala birra ummak, Nabi mengulang kalimat yang sama. Perhatikan baik-baik, maksimalkan baktimu pada ibundamu. Thumma ada rabi'ah, dia berkata yang keempat, dia ulang lagi. Ya Rasulullah, perintahkan lagi apa? Faqala, maka Nabi kemudian menutup pertanyaan itu dengan menjawab birra abak, maksimalkan baktimu kepada ayahandamu. Teman-teman, fokus baik-baik. 2 hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari beliau kemudian diterima oleh seorang juga bernama Abu Zur'ah,
Dari sini kemudian meruntun dengan orang-orang yang sampai kepada kita, boleh jadi dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Esensinya sama, sampaikan bakti kepada kedua orang tua. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kadang-kadang dalam satu peristiwa, misal paling gampang saat saya ceramah seperti ini, yang hadir kan bukan satu dua orang. Info yang saya sampaikan substansinya sama, kalimatnya satu, tapi boleh jadi ketika Anda sampaikan pada orang lain, bisa jadi ungkapannya berbeda, walaupun maksudnya sama. Paham maksud yang saya sampaikan? Misal, saya katakan misalnya, besok hari Sabtu, saya akan ceramah di Masjid An-Nur Tanah Kusir, dimulai jam 8 pagi. Bisa diulang? Bismillah. Ya. Lupa Ustaz. Bismillah. Besok Sabtu jam 8 pagi saya akan mengisi ceramah di Tanah Kusir. Baik. Sudah, nggak apa-apa. Silakan. Antum? Besok hari Sabtu jam 8 pagi saya akan isi ceramah di Masjid An-Nur Tanah Kusir. Baik. Saya nggak jadi ya. Antum yang ngisi besok. Alhamdulillah. Baik. Kamera tolong disorot wajahnya. Beliau besok yang akan mengisi ya. Alhamdulillah. Saya bisa cuti besok. Baik. Antum satu lagi. Bismillah. Besok Sabtu saya akan ceramah di Masjid An-Nur. Oh, Masya Allah. Banyak yang ceramah di An-Nur. Ya, 8 pagi. Baik. Boleh ke belakangnya satu lagi. Besok jam 8 Ustadz Adi akan mengisi acara di Masjid An-Nur Tanah Kusir. Antara cari selamat dengan kalimat yang berbeda, itu tipis bedanya. Baik, teman-teman, fokus ini. Esensinya kan sama. Cuman setiap orang bisa mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Ini saya mau maksudkan bahwa kadang-kadang saat Nabi menyampaikan informasi, yang hadir bukan satu dua orang. Nanti ada yang hadir mungkin satu orang saat sedang berdua. Nabi dengan seorang sahabat. Misal Nabi sedang dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi sedang dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi juga tidak sedikit Nabi menyampaikan kalimat yang hadir banyak orang. Karena itu, Anda jangan heran kalau menerima satu hadis dengan makna yang sama diriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Kadang-kadang satu lafaz dengan yang lainnya bukan hanya mengabarkan substansi yang sama, tapi saling menguatkan di situ akan esensi makna yang disampaikan. Jelas sampai sini? Maka biasanya kalau hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh banyak orang dan banyak orang itu saling menyempurnakan dalam lafadznya dengan ungkapan yang sama, ini menunjukkan kekuatan hadis itu luar biasa. Maka biasanya disebut dengan mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh orang sekumpulan yang banyak yang mustahil atau tidak memungkinkan bagi mereka untuk berdusta satu dengan yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Maka hadis 5 dengan 6 itu substansinya sama, tapi dari kesamaan ini yang keenam itu menekankan kalimat birrunnya, tidak sekedar kalimat abunnya. Pada hadis yang kelima yang disebutkan cuma ummak abak. Tapi hadis yang keenam menegaskan kalimat birrunnya. Birra ummak, birra ummak, birra ummak, birra abak. Seakan-akan hadis yang keenam ingin menguatkan pada yang kelima. Kalau Anda menemukan hadis dengan redaksi yang kelima, jangan simpulkan sekedar berbuat baik kepada ibu dan ayah dengan kebaikan biasa. Baca juga yang keenam. Karena boleh jadi ada yang menemukan hadis ini tanpa tulisan babnya. Ini maksudnya. Kan Imam Al-Bukhari yang menuliskan bab birrul ab, bab berbuat baik dengan maksimal kepada ayah. Dari mana kalimat birrun ini ditemukan oleh Imam Al-Bukhari? Padahal bisa beliau mengatakan bab lil ab, bab berbuat baik kepada ayah. Karena babnya tentang perbuatan baik pada orang tua. Ditemukan dari hadis yang keenamnya. Ini yang saya sebut Imam Al-Bukhari faqih dalam urusan ini. Karena paham, kalau nggak paham mustahil dicantumkan kalimat ini. Maka dari itu, kalau Anda menemukan hadis misalnya terpisah, tercecer hadisnya, tidak ditemukan babnya, cuma menyebutkan man abar, pada siapa berbuat baik, ummak, thumma abar. Ibumu, kemudian bapakmu. Maka bagaimana cara berbaktinya? Jangan cuma sekedar disebutkan berbakti pada ibu, tapi keluarkan kembali hadis nomor 6 untuk menegaskan cara berbaktinya mesti maksimal dengan menyaring situasi yang tidak menyenangkan tadi. Kalimatnya birrun. Paham di sini? Baik. Sekarang mari kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, seorang ibu dengan ayah itu ditampilkan oleh Allah kewajiban dan sisi
perawatan kepada anaknya dengan tampilan yang luar biasa. Kekhususan yang melekat pada keduanya tidak ditemukan satu dengan yang lainnya. Ibu memiliki 3 kekhususan, ayah memiliki 1 kekhususan. Apa yang melekat kepada ibu? Teman-teman sekalian, ada 3 hal yang kemarin saya sebutkan yang tidak dimiliki oleh ayah. 1, mohon izin, adalah mengandung. Ngandung dulu Pak, setelah ngandung baru disusui gitu kan, setelah lahir. Baik, mustahil ada orang belum lahir sudah disusui gitu kan. Baik, 1, mengandung. 2, melahirkan. Dan 3, menyusui. Jelas ya? Mengandung, Quran misalnya surah ke-31 ayat ke-14, Quran surah ke-46 ayat ke-15, Quran surah ke-7 ayat 189. Melahirkan dan menyusui, Quran surah kedua ayat 233. Semua melekat pada ibu, sedangkan ayah tidak mengalaminya. Hal yang melekat pada ayah dan tidak dibebankan kepada ibu, itu ditemukan 1 diantaranya. Quran surah ke-4 ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Apa itu? Mencari nafkah. Memberikan nafkah. Ingat, bukan kerja, tapi nafkah. Karena nanti ada perbedaan antara nafkah dengan kerja. Ada perbedaan spesifik di sana. Seorang ibu ingin menyalurkan bakatnya. Misal, dia seorang dokter. Misal, yang hamil siapa? Perempuan. Yang melahirkan siapa? Masa yang melahirkan perempuan yang nangani laki-laki? Ya kan? Maka alangkah baiknya kalau ada dokter perempuan memeriksa kandungan yang perempuan, kemudian membantu kelahirannya perempuan dan sebagainya, sehingga di situ tercipta kenyamanan antara yang melahirkan dengan yang membantu melahirkan di dalamnya. Misal, ada seorang dokter perempuan, dia ingin menyalurkan kemudian bakatnya, menyalurkan pengetahuannya Allah titipkan kepadanya. Tidak ada persoalan di sini, sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai seorang ibu di rumahnya dengan 3 fungsi dan turunan yang lainnya. Tapi persoalannya untuk nafkah, tidak. Nafkah hanya pada ayah. Lihat bedanya ya, lihat perbedaannya. Apa perbedaan nafkah dengan kerja? Halo? Nah, 1 kalimatnya, yang pertama nafkah, kedua kerja, gitu kan? Yang kedua esensinya. Perhatikan sini. Kelihatannya sama-sama kerja, tapi nanti dalam hal rizki bisa berbeda. 1, nafkah. Ini agak dalam ya. Kedua, kerja. Kelihatannya ini dengan ini sama-sama bekerja, tapi lihat nilainya. Misal di rumah ada 5 orang. Ayah, kemudian ibu, misal saja, dan 3 orang anak. 3 anak. Nafkah ketika dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya pada ayah, suami, tidak pada istri. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, punya karakter kepemimpinan. Dan dalam hal itulah diberi tugas ia untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Lihat, bukan hanya untuk istrinya. Jadi begitu ayah ini mencari nafkah, bagaimana mencarinya? Diwujudkan kemudian turunan ayatnya. Bisa di Quran surah kedua ayat 168. Ini yang standar. Kalau ingin cepat di Quran surah kedua ayat 172. Ini ya ayuhan nas, nas umum, manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kerja, silakan cari makan. Ya. Kemudian kalau ingin cepat pada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nasnya dibuang diganti pakai iman. Setiap yang mencari pakai iman, kata Allah, ma razaqnakum, kami yang dekatkan rezekinya, bukan dia yang capek mencari. Jadi kalau Anda merasa beriman, rezeki Anda susah, coba dicek. Mungkin kedekatan Anda dengan Allah kurang. Itu poinnya, sebab Allah berjanji orang beriman itu saya dekatkan rezekinya. Kalau Anda beriman jauh dengan rezeki, mungkin iman Anda bermasalah, kurang dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cek lagi. Maksud saya coba cek aturan Allah dalam mencari rezeki salah satunya. Ada yang ketiga, lebih cepat. Jadi kalau ini nas, ini iman plus takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anta ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, sini nas, iman tidak disebutkan. Sini iman saja, ini iman plus takwa, iman plus takwa. Kata Allah, saya buka, langsung saya buka pintu rizki, keberkahannya dari langit dan bumi. Kalau ini masih nyari, Allah dekatkan. Kalau ini dibuka langsung. Kalau orang dibuka, jalan dekat pun sudah turun rizkinya, langit dan bumi, mau apa lagi? Makanya ketika Maryam meningkatkan takwanya kepada Allah, dia konsentrasi ibadah mendekat kepada Allah, Zakaria mengantarkan bekalnya alaihi salam, tiba-tiba di dalamnya sudah ada.
Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Silahkan cek. Ketika seorang dalam kesulitan, ada banyak orang diberikan oleh Allah seketika dalam hal-hal yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Dalil penegasannya ada di Quran surah ke-65 ayat 2 di ujungnya sampai ayat 3-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia berikhtiar juga, ada ikhtiarnya. Cuman hebatnya dibuka segala pintu-pintu ikhtiar untuk menurunkan berkahnya langit dan bumi. Nah, ketika ini mencari, ayah mendapati dari nafkah ini, cari misalnya berapa yang Allah berikan. Allah berikan pada ayah ini kebutuhan untuk 5 orang di rumahnya ini. Di ketika suami mencari dengan niat mencari nafkah, yang Allah berikan akan cukup untuk ke-5 orang di keluarga ini. Untuk si A cukup ayah, untuk ibu juga ada, untuk 3 orang anak itu ada. Tapi kalau seorang misalnya selain suami, taruhlah istri memaksakan untuk menjadi pengganti di sini nafkah, dipaksa misalnya, maaf ya, suami masih ada, dia nekat mencari nafkah, bukan hanya bekerja. Maka ingat baik-baik, beda antara kerja dengan nafkah. Yang Allah turunkan nanti rezekinya hanya untuk satu perempuan ini saja. Karena itu sebanyak apapun yang didapatkan akan selalu terasa kurang dalam kehidupan rumah tangga. Karena sifatnya tidak melekat pada sifat ini pada istri, melainkan pada suami. Paham sampai sini? Nah, jadi ini yang saya maksudkan, sifat nafkah hanya melekat pada ayah, tidak melekat pada ibu. Karena itulah kemudian ketika ayah dapatkan, bukan cuma untuk dirinya, ada untuk istrinya, ada untuk anaknya, untuk anak-anak difikirkan. Kadang Masya Allah, mohon maaf ya, demi Allah saya katakan, ada sesuatu yang tak terlukiskan. Kadang-kadang anak belum lahiran, bapaknya udah nyiapkan sampai dengan persiapan sekolahnya. Ini begini, ini untuk kampusnya, ini investasinya, ini tanah sekian, rumah ini untuk si kakak, rumah ini untuk si adik, padahal anak aja belum lahir yang pertama. Dan luar biasa. Kemudian cari lagi, maksimalkan lagi. Jadi ketika Allah berikan, akan cukup tuh untuk satu keluarga. Tugas ayah di situ. Paham sampai sini? Nah, karena itulah kemudian, ketika Allah menyebutkan laki-laki sekali di Quran, bukan berarti jauh lebih mulia ibu di sini, bukan. Bukan berarti tidak dihormati ayahnya, itu maksud saya. Ibu mulia dengan segala pengagungannya. Kenapa disebutkan 3 kali? Salah satu alasannya tadi, melewati 3 fase yang tidak dilakukan oleh laki-laki. Plus juga pada saat itu, perempuan sering direndahkan oleh kalangan jahiliyah. Kadang-kadang nggak dianggap. Tidak dianggap. Bahkan dalam kekinian, orang-orang yang sedang mengatakan, maaf, penyetaraan gender, angkat, samakan, keadilan, dan seterusnya. Teman-teman, pembuktian dalam praktikalnya kadang-kadang berbeda. Dalam kepercayaan di Yahudi itu perempuan nilainya 0 dalam ibadah kalau nggak ada laki-lakinya. Jadi kalau ke sinagog misalnya ada perempuan, tidak ada satu laki-laki, maka ibadah belum bisa dilakukan. Kecuali baru ada satu laki-laki, baru di situ kemudian bisa berlangsung ibadahnya. Dalam kepercayaan yang lain, mohon maaf, perempuan direndahkan. Jahiliyah baru lahir kemudian langsung dieksekusi, kubur hidup-hidup. Dalam satu kitab ada disebutkan perempuan itu, bahkan disebutkan Hawa alaihissalam, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, disebut jelmaan dari iblis, sekomplot dengan iblis. Kenapa? Ketika Adam kemudian diminta oleh Allah untuk menjauh dari buah larangan, Adam menjauh. Datang istrinya perempuan. Terkena godaan setan, menggoda Adam. Karena digoda lewat istrinya, kemudian terkenalah makanan itu. Maka disimpulkan di kitab itu, waliyadzubillah, bahwa Hawa itu penjelmaan dari iblis. Anda bisa bayangkan. Di tempat lain, perempuan disebut penjelmaan dari iblis. Di tempat lain, perempuan tidak bernilai. Saat suasana seperti itulah, Allah mengangkat derajat perempuan untuk dihormati oleh kalangan masyarakat pada saat itu. Jadi jangan bicara dan jangan ajari orang Islam tentang keadilan dalam memperlakukan gender. Jangan ajari. Karena orang Islam yang pertama kali datang dengan Quran dan Sunnahnya untuk mengangkat derajat perempuan. Orang Islam yang mengangkat ketinggiannya. Orang Islam yang kemudian menepikan pelecehan pada perempuan. Silahkan cek. Apakah syariat poligami merendahkan perempuan? Lihat dulu sejarahnya. Dulu perempuan itu mudah sekali diabaikan, dinodai, dipersunting seenaknya. Perhatikan misalnya pada zaman kekaisaran di Cina. Berapa banyak perempuan jadikan selir. Ada yang satu kaisar, 1000 pak selirnya. Kebayang tiap malam, kemana dia hinggapnya itu kan? Dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Itu luar biasa. Ya, silahkan cek. Zaman jahiliyah enak aja. Nikah sampai 9, 10, 12, 24. Datang Islam, memberikan keterangan. Batasi, hormati, hormati, hormati. Dulu nggak punya hak untuk warisan. Begitu masuk dalam nilai keislaman, berikan haknya. Berikan haknya. Di Islam datang tuh mengangkat martabat, mengangkat. 3 kali di sini punya 2 konteks penilaian. Konteks pertama menghormati nilai kemuliaan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Konteks kedua mengangkat harkat perempuan dalam kalangan masyarakat pada saat itu. Jelas sampai sini? Nah, laki-laki pun ditetapkan oleh Allah kemuliaannya.
Apa itu kemuliaannya? Walaupun disebutkan sekali, tapi sekali ini punya peran terhadap perempuan plus seluruh anggota keluarganya. Silakan. Jadi seakan-akan satu ini sama dengan berbanding 3. Bahkan bisa lebih. Jadi jangan katakan ketika ibu misalnya 3, Anda katakan berarti lebih unggul perempuan, kata ibu-ibu, dibandingkan laki-laki. Maka Anda punya alasan di sini. Satu ini bahkan melebihi 3 kemuliaan ibu. Karena langsung berisi kepada anak-anaknya. Paham sampai sini? Maaf Bu ya, edisi kemarin kan saya angkat ibu. Sekarang kita gantian ya. Nanti setelah itu disamakan pada hadis yang ke-7. Statusnya jadi sama ya. Jadi kan ini kita bolak-balik dulu ya, supaya ada gairah kita untuk belajar. Baik. Paham sampai sini? Jadi walaupun disebutkan sekali, Anda jangan di situ kemudian pesimis. Ya, cuman sekali. Ya, Papa, Mama 3 kali, Papa sekali, kan? Nah, tidak begitu cara memahaminya. Satu ini pun itu dahsyat pengaruhnya sehingga disetarakan dengan 3 bagian di perempuan ini. Paham ya? Nah, tapi jangan jadikan dalil ini kemudian Anda untuk mengungkapkan dengan cara yang berbeda. Seperti saya sampaikan dulu ya. Anak pulang dari sekolah, ayo sampaikan pada ibumu. Hadis untuk berbakti kepada siapa? Ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Masya Allah. Ayah ada berapa? 1. Ibu ada berapa? 3. Bilang sama mama. Masya Allah. Ini saya tidak sampai ke situ bahasannya. Kita belum sampai. Kita masih di sini aja. Baik ya. Bismillah. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa perempuan tidak boleh menikah dengan lebih daripada 1 pria? Baik ya, bukan hanya persoalan bin ya Pak, tapi di Quran laki-laki disebut imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masya Allah, laki-laki itu pemimpin, imam bagi perempuan, pengayom bagi istrinya. Baik, kalau imam itu harus ada berapa? 1. Kalau makmum? Oh tidak, jangan disebut banyak. Bisa 1 kan, 2 lebih afdal, 3 lebih baik kan, 4 banyak lebih cukup dalam sholat. Tapi dalam rumah tangga fikihnya berbeda. Tolong jangan dipotong ya, kali video saya jangan dipotong, karena pembahasan kita bukan di situ. Ya, pembahasan kita bukan di situ. Nanti lain waktu kita bahas kembali. Hanya itu untuk memberikan gambaran ringan saja. Jadi kembalikan bahwa kenapa di sini laki-laki disebutkan sekali ayah, bukan sekedar tidak mengalami fase seperti perempuan tadi. Tapi kemuliaannya 1 bisa berbanding dan berdiri lebih daripada yang lainnya. Paham sampai sini? Maka di sini kita disentuh oleh Al-Quran. Hei kamu, yang dagingmu tumbuh dari peluh ayahmu. Hei kamu, yang suksesmu tumbuh dari keringat bapakmu. Dari cangkulan tangan bapakmu. Dari keringat yang mengalir dan kerontang ia dalam mencari untuk mencukupkan kebutuhanmu. Sekarang kamu telah tumbuh dewasa. Punya penghasilan sendiri. Bahkan dianggap sukses melebihi yang lain. Dalam keadaan demikian, masihkah engkau ingat tentang perjuangan orang tuamu itu? Terkhusus ayahandamu. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita lihat di sini uraian ayat-ayat Al-Quran yang barangkali belum dicantumkan di hadis ini karena membahas tentang hadis. Saya ingin turunkan beberapa bagian betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bagaimana perjuangan orang tua atau ayah mencari nafkah untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, sesi yang kedua, setelah paham kenapa disebutkan sekali, maka kita mulai pada sesi yang kedua. Perjuangan mencari nafkah orang tua tidak hanya sekedar untuk istrinya, bahkan untuk anak-anaknya. Mendapatkan porsi pembahasan yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Bahkan, mohon maaf, tidak jarang porsi itu pun disandingkan dengan penekanan dari ayah untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya dalam masa untuk pencarian nafkah yang dimaksudkan. Saya mau masuk kepada nafkah dulu. 1. Perhatikan baik-baik. Quran sudah dituliskan. Surah keempat ayat 34. Turunannya Quran surah kedua ayat 168. Turunannya Quran surah kedua ayat 172. Turunannya Quran surah ke-7 ayat 96. Teori umumnya di Quran surah ke-51 ayat 22. Ini sudah sering saya bahas. Sudah? Lalu diberikan kepada anak. Fokus. Bahkan dimulai sejak dalam kandungannya. Dimulai sejak dalam kandungan. Dipersiapkan Quran surah ketiga Ali Imran. Saya langsung contoh Imran menyiapkan Maryam.
ayat 35 sampai 37. Jadi ketika istrinya bernazar, suaminya menyiapkan untuk mewujudkan nazarnya. Kemudian saat dilahirkan, sudah menyiapkan nafkahnya. Quran surah kedua ayat 233 sampai usia 2 tahun. Saat dia menjelang baligh, bahkan yang menyiapkan pendidikan, bapaknya mencari lagi. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat ke-19-nya. Sudah? Saya percepatlah. Bahkan ketika dia mau menikah pun, bapaknya juga yang masih menjadi wali baginya. Bahkan bukan sekedar wali. Siapa yang paling pusing untuk memikirkan tempatnya? Siapa yang paling pusing untuk bisa mengundang orang-orang sekitarannya? Siapa yang paling pusing untuk mendiskusikan bagaimana acara berlangsung dengan lancar? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221-nya. Bahkan ketika rumah tangga bermasalah, siapa kadang-kadang yang jadi tumpuan untuk menjadi pengayom dan memberikan perlindungan dalam rumah tangganya? Quran surah keempat ayat 35. Sudah? Maksud saya, kalau Anda sedang punya masalah dengan ayah, cobalah ingat-ingat ayat-ayat ini sehingga membuat kita sudah lebih banyak merenung dibandingkan mempersoalkannya. Pertama, mari kita lihat. Ayah diminta oleh Allah untuk mencari nafkah. Rizki diturunkan dari langit, diatur oleh Allah, dijanjikan diberikan. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Tadi saya bacakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian sudah ditetapkan, dijanjikan akan diberikan. Kita tinggal di bumi, maka diturunkanlah ke bumi. Tugas ayah kemudian mencari rizki di bumi itu untuk dibawa kemudian ke rumah untuk didapatkan bagi kita semua. Bumi itu bukan cuma sekedar Taman Permata Cikunir. Bumi bukan cuma Bekasi. Mohon maaf teman-teman, Jakarta juga bumi, Sumatera juga bumi, Papua juga bumi, Malaysia juga bumi, Amerika bumi, Afrika juga bumi. Amerika bumi, Afrika juga bumi, Anda bayangkan. Jadi orang tua itu bapak diminta cari rezeki di bumi. Kadang-kadang tinggal di Bekasi, tapi apakah maaf teman-teman, rezeki itu ada di Bekasi. Barangkali turunnya bukan di Bekasi. Tinggal di Bekasi, turunnya misalnya di Tanah Abang. Tinggal di Tanah Abang, turunnya di tanah orang. Ada yang di Sumatera. Ya. Tinggalnya di Bekasi, rezekinya di Papua, teman-teman sekalian. Yang di Bekasi saja, maaf, tinggal di kota, rezeki di kabupaten. Apa dari kota ke kabupaten begitu mudah? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang belum ada perangkatnya, kadang-kadang bergelut dengan debunya. Itu baru yang dekat, apalagi yang jauh. Jadi kalau Anda punya masalah dengan bapak, mau kemudian marah, Anda mikir dulu. Anda tumbuh seperti ini, dari mana asalnya? Anda kuat begini, dari mana asalnya? Apa jangan dikira bapak datang bawa uang saja? Bagaimana perjuangannya dalam mewujudkan uang itu bisa didapatkan? Paham sampai sini? Jadi, Anda aja mau ke ta'lim, dapatkan hujan, perjuangan demikian. Lain kali, saat Anda berangkat kemudian hujan, coba pikir-pikir bagaimana ayah kita mencari dalam suasana seperti itu. Itu poin pertamanya. Baik, apakah kemudian langsung dapat? Tidak, karena ada aturan. Kata Allah yang dicari hanya yang halal saja. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Apa dikira mencari rezeki yang halal itu mudah? Belum tentu. Banyak tantangannya, banyak godaannya. Kadang-kadang berseliweran dengan tantangan. Ada yang ingin menyungkurkan, ada yang ingin menyingkirkan. Anda mau kerja, peluangnya berhadapan dengan berapa orang? Seperti Anda punya peluang untuk mencium Hajar Aswad. Apa cuma Anda aja yang nyium? Tidak. Kanan kiri banyak orang yang mau nyium. Kadang-kadang bagaimana cara menciumnya? Tidak mudah perjuangannya. Ada yang dorong, menyingkirkan, menyungkurkan, nabrak macam-macam. Dan kebanggaannya luar biasa ketika mendapatkan itu. Masya Allah, cerita sana, cerita sini. Perjuangannya seperti itu, tawaf berputar. 7 kali. 7 kali. 7 hari dalam sepekan. Anda berputar sambil berzikir, sambil memohon. Dan dibatasi. Nggak boleh yang haram ya. Harus yang halal, harus yang halal, harus yang halal. Bahkan diancam. Ketika seorang orang tua bawa nafkah ke rumah dengan yang haram, maka yang haram itu akan masuk ke dalam perut setiap anggota keluarganya, bukan cuma menjadi benih-benih neraka, tapi akan menutup segala pintu-pintu pengabulan doa. Ingat baik-baik, karena Nabi pernah mengisahkan seorang lelaki, thumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki, yutilus safara, menempuh perjalanan cukup panjang, asy'atha aghbara, sampai tampilannya begitu dekil dan kumal. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia menyebut al-asmaul husna dalam doanya. Seharusnya 3 kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa.
Karena doa di perjalanan panjang cepat dikabulkan. Doa mengangkat tangan cepat dikabulkan. Doa menyebut al-asmaul husna diawali dengan itu cepat dikabulkan dari yang biasa. Dia melakukan ketiganya, kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, tidak akan dijawab doanya. Bagaimana bisa dijawab? Mustahil, mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan dia diberi makan dengan cara yang haram. Nih, teman-teman. Apa ini? Kelas. Kalau saya buka, bisa saya masukkan spidol? Bisa. Uang saya masukkan, spidol, koin emas. Tapi kalau begini, apa yang mau saya masukkan? Begitu saya masukkan, ini mental. Itu masalahnya. Jadi kalau orang makan yang haram, itu nutup tuh. Pintu-pintu kebaikan tertutup. Makanya yang pertama kali terjadi, kemalasan dalam hal yang baik. Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Ingat tadi, baik lawannya jelek. Kalau sudah ketutup, yang jeleknya yang muncul. Jadi dengar yang baik gak bisa. Kurang apa lagi? Ini rumah dia, ini masjid. Speaker masjid ke sini ke dia. Ya, tapi adzan gak kedengaran. La ilaha illallah, gak nyambung pada diri dia. Tapi konser musik mudah aja datang. Bahkan beli itu. Anda bayangkan, tiket 6 juta dibeli, berangkat lagi. Berkilo-kilo dia tempuh, jalan. Jauh-jauh hari, sudah sold out. Tiket taklim gratis. Ada snacknya. Ustaz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam. Masya Allah. Belum mau datang juga. Ini persoalannya di mana? Kembali, mungkin cek. Kalau di keluarga ada kemalasan dalam ibadah, coba cek, antum kerjanya apa sih? Kerjanya apa? Kan ada batasan. Yang haram jangan dibawa. Ketika dibawa yang haram ke rumah, itu dia. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya sumbatan. Matanya ada pandangannya terhalang di situ. Wa ala absarihim ghishawa. Itu yang repot. Paham ya? Jangan dikira kemudian Anda enak aja dapat biaya, dapat SPP, tinggal telepon, Pak kirim, Pak gini. Begitu mencari, Allahu Akbar. Ada masa-masa ketika telepon orang tua itu menangis di malam hari untuk mendapatkan rezeki bagi anak yang meminta ya, pada hari-hari yang dijanjikan. Tapi ketika berapa jam belum terpenuhi, silakan. Kadang ini dijual, itu dijual dan sebagainya. Ditolong ingat-ingat kalau sedang punya masalah dengan ayah, Anda mikir dulu kalau mau marah. Mikir dulu, demi Allah saya katakan, coba mikir dulu. Karena kalau ayah sudah tidak ada, Anda baru tahu betapa sayangnya ayah Anda kepada Anda. Paham ya? Baik. Belum selesai. Kapan itu dikerjakan? Ternyata bukan saat kita dewasa saja. Sejak dalam kandungan sudah dicarikan. Begitu dilahirkan, Quran langsung perintahkan. Begitu anak dilahirkan, kata Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Hei suami, jangan kau sibukkan istrimu untuk bisa memberikan apapun untuk anaknya kecuali ASI saja. ASI, jaga emosinya. Dalam ketika lahiran, itu suami diminta untuk menjaga istri supaya stabil emosinya. Dan tidak memberikan beban yang banyak kepada istri supaya fokus memberikan ASI. Sebab kalau suasana emosi lancar, tenang, enak, ASI-nya kualitasnya bagus. Ketika dibebani, ASI kualitas kurang bagus di situ. Kata Quran, fokuskan istri yang baru melahirkan untuk memberikan ASI saja. Apa tugas suami? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Baru lahir, langsung kata Quran, tugas kamu untuk mencari rizki yang telah Allah tetapkan dan cari pakaian-pakaian terbaik untuk meliputi itu. Istri dan anak-anak. Baru lahir, sudah spesifik. Baru naik, dituntut oleh Allah. Siapkan untuk pendidikannya. Kalau perlu sebelum sekolah, kamu harus punya waktu untuk mendidik dia. Quran surah 31, ayat 13, sampai dengan ayat ke-19-nya. Baca surat Luqman. Luqman itu laki-laki perempuan. Halo? Laki-laki. Luqman laki-laki, bukan perempuan. Luqman sekali lagi, Luqman laki-laki, bukan perempuan. Tahukah Anda ketika turun surah Luqman, apa ayat yang paling penting di situ? Dialog Luqman dengan anaknya. Bapak dengan anak. Apa dialognya? Diminta pendidikan tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Diminta pendidikan ibadah salat. Ya bunayya aqimis salah. Diminta bakti kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu, dan seterusnya ayat. Diminta kemudian untuk berjalan dengan baik. Wala tamshi fil ardi maraha. Itu pendidikan akhlak. Siapa yang memberikan pendidikan? Bapaknya. Belum mengantarkan, disiapkan. Cari Anda sekolah-sekolah yang mendidik anak Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma pintar. Makanya Luqman berdialog. Cara berdialognya bagaimana? Menyiapkan tempat. Dari mana taunya? Tafsirkan dengan Ali Imran. Ayat 35 sampai dengan 37-nya. Ibunya bernazar Maryam supaya soleh. Yang menyiapkan perangkat solehnya siapa? Bapaknya. Bapak yang bikin mihrab. Bapak yang carikan Nabi Zakaria. Ibunya menyiapkan anak. Bapaknya memberikan rizki. Yuk siapkan sekolah terbaik. Dekat dengan Allah. Siapkan sekolah terbaik, ada bakti pada orang tua. Siapkan sekolah terbaik, ada akhlak di dalamnya. Bukan cuma pintar. Siapa yang menyiapkan? Salah satunya bapak. Tum kenal Nabi Ibrahim.
Ayo, di mana kenalnya? Luar biasa. Siapa yang disebutkan di Quran berdialog dengan anaknya Ismail? Nabi Ibrahim. Buka Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Bapaknya bermimpi. Mimpinya melihat apa? Anni azbahuka, saya sembelih kamu. Fanzur madza tara. Dialog bapak dengan anak. Silakan cek. Nabi Yusuf dialog dengan siapa? Ibu atau bapaknya? Bapaknya. Cerita, saya mimpi. Dalam mimpi saya, Masya Allah saya melihat. Apa yang saya lihat? 11 bintang. Satu kemudian matahari. 1 bulan dan 11 bintang bersujud kepada saya. Baik, yang diajak bicara siapa? Bapaknya Yakub. Silakan cek, setiap ada dialog di Quran, bapak dengan anak, bapak dengan anak, bapak dengan anak. Jadi teman-teman, kalau mau marah, coba pikirkan dulu. Ada perencanaan saat Anda, ataupun saya, ataupun kita dari sejak kecil, yang mungkin direncanakan oleh orang tua kita, khususnya ayah untuk kepentingan anak-anak kita. Dan hebatnya, disebut dengan qawam. Dalam nafkah itu ada qawam, insting untuk melindungi. Silakan cek, ibu menyayangi, bapak melindungi. Ketika anak mau celaka, siapa yang paling refleks pertama itu untuk mencegahnya? Bapak. Silakan Anda buka YouTube, cari video tentang kepedulian ayah terhadap anak. Anda akan temukan. Begitu roda mau jatuh, bapak yang gerak. Begitu anak terpeleset, bapak yang ngangkat. Begitu ada benda-benda yang kemudian bisa berpengaruh pada keburukan, bapak yang pinggirkan. Ibu tugas kasih sayang, bapak tugas perlindungan. Lu pada saat itu kemudian tega Anda meninggalkan ayah Anda dan meninggalkannya di panti jompo. Anda siapa? Bapak Anda merawat Anda. Kenapa setelah dewasa diberi peluang untuk berbakti dan membalasnya, Anda tinggalkan begitu saja? Anda siapa? Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita merubah cara berpikir kita. Kata Nabi, birra abak. Bapakmu sayangi. Bapakmu punya perencanaan. Bapakmu yang mencari nafkah. Bapakmu yang menggandeng engkau. Bapakmu yang melindungi. Saat engkau dijahili teman-teman, bapakmu yang tampil. Dia datang. Dia datang untuk melindungi. Dan Anda di situ berlindung di baliknya. Begitu luar biasa Anda mendapatkan kasih sayangnya. Dan di mana kita selama ini? Maka itu yang mau ditampilkan. Oleh karena itu, bukan cuma kita, tapi ibumu yang 3 kali disebutkan dirawat oleh bapakmu. Kakakmu dirawat oleh bapakmu. Adikmu dirawat oleh bapakmu. Dan kamu dirawat oleh bapakmu. Dan bagaimana perlakuan engkau kepada ayahandamu ketika engkau memiliki sesuatu untuk berbagi dengannya. Itu poin yang paling penting. Dan terakhir, jika kita seorang bapak tidak mendapatkan bakti maksimal dari anak, kita banyak menuntut, tapi tidak mendapatkannya, apa yang salah? Boleh jadi, kita tidak harus banyak menuntut anak. Mungkin maksimal perhatian kita sebagai bapak tidak maksimal kepada anak. Itu poinnya. Jadi ada 2 sisi di Quran, Pak. Teman-teman, ada 2 sisi. Sisi pertama, anak dituntut berbakti kepada bapak. Sisi kedua, bapak dituntut berinvestasi untuk melahirkan anak yang berbakti pada orang tua. Itu poinnya. Jadi kalau Anda mendapati anak belum berbakti kepada kedua orang tua, di akhir masa kehidupan Anda, cek dulu, barangkali saat kecil Anda tidak siapkan anak Anda untuk berbakti. Anda hanya siapkan dia jadi orang hebat. Jadi pemimpin, jadi bos, jadi direktur, jadi mudir, jadi macam-macam. Tapi Anda nggak siapkan dia jadi anak berbakti kepada Anda di kemudian hari. Itu masalahnya. Saya kasih contoh begini. Kenal Nabi Ibrahim? Ayo kenal lagi. Luar biasa. Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah. Kemudian menikah dengan Sayyidah Hajar. Ya. Setelah itu dari Sayyidah Hajar melahirkan anak Ismail alaihissalam. Lahir di mana? Lahir di mana? Kanaan. Tahu Kanaan? Lampu merah, sono dikit. Ya? Pakai pesawat naik nyampe ke Palestina. Di Palestina lahirnya. Kemudian setelah lahir diminta untuk ditinggalkan di satu tempat. Ya, Quran surah ke-14 ayat 37. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tinggalkan satu tempat yang gersang, tandus tapi di sisi rumah Allah. Baik, singkatnya di Mekah. Mekah itu tandus saat itu belum ditemukan air dan seterusnya. Tumbuhan tidak tumbuh. Teman-teman, fokus baik-baik. Ibrahim kemudian berumah tangga, lahir Ismail, lahir di Palestina. Singkatnya begitu. Tapi kemudian mesti dipisahkan sampai ke Mekah. Jarak Palestina ke Mekah berapa lama? Ya, kalau dulu belum ada pesawat ya. Saya ilustrasikan kalau pakai bis saja kurang lebih sehari 2 malam, kurang lebih. Ya, coba ilustrasikan kalau Anda jalan kaki dari Palestina ke Mekah. Saya ini Palestina, Palestine, ke Mekah. Jalan kaki berapa lama? Yuk kita ilustrasikan. Ini Ibrahim alaihissalam, ini Ismail dan ibundanya alaihissalam. Fokus ini. Lihat baik-baik. Ibrahim Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Baik. Apa gelarnya? Khalilullah, gelar pertama. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila.
Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil yang sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Baik, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan yang kelak, kemudian banyak yang menjadi nabi. Bapaknya para nabi. Dijamin surga tidak? Dijamin surga, Masya Allah. Dijamin surga. Dah, sampai sini dulu. Ibrahim suami bukan? Suami dari istrinya. Kemudian ayah bukan? Ayah. Saya tuliskan, Ibrahim juga seorang ayah. Karena Ibrahim sebagai seorang ayah, punya tugas untuk mencari nafkah tidak? Punya tugas untuk mencari nafkah. Berarti dari ayah ini, beliau punya tugas untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Baik, sekarang fokus ini. Ibrahim seorang rasul, punya tugas dakwah tidak? Punya. Bahkan dalam dakwahnya banyak sekali tantangan dihadapi. Bukan cuma celaan, ada pembakaran, ada pengusiran dan sebagainya. Berarti punya tugas risalah dakwah. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Dengan segala gelar yang melekat kepada beliau ini, segala keutamaannya, rasul, nabi, sangat dekat dengan Allah, bapak para nabi, dijamin masuk surga. Tapi semua itu tidak menjadikan beliau harus kemudian mendapat diskon tugas dari Allah dari dua prestise ini. Sebagai seorang ayah dan rasul. Anda rasul, Anda tetap berdakwah. Anda ayah, Anda mencari nafkah dan perhatian kepada anak Anda. Bukankah nafkah di luar dibawa untuk diberikan kepada harta terbesar di rumah? Silakan cek. Tujuan Anda mencari nafkah, harta di luar kan supaya dibawa untuk harta di dalam kan? Itu yang paling pentingnya. Perhatikan baik-baik. Ibrahim untuk menunaikan misi ini nggak perlu disebutkan, banyak kisahnya. Tapi yang jarang diungkap untuk menunaikan misi sebagai ayah ini, Masya Allah, masih bisa punya waktu luang untuk nengok anaknya di Mekah. Jalan, nyebrang. Dalam dakwahnya nyebrang, risalah. Nengok anaknya nyebrang. Makanya dalam bahasa Aramaik disebut dengan Ibrahim. Ya, dari kata Ibrahim, Abraham. Ya, salah satu maknanya sang penyeberang. Karena suka menyeberang, lewat dakwah, tengok, berikan kasih sayang. Tapi dalam bahasa Arab tempo dulu disebutkan juga, itu terambil di Aramaik salah satunya dari makna Abun Rahim. Abun Rahim. Bapak yang sangat penyayang. Yang dengan kasih sayangnya, dia menembus segala medan untuk bisa memberikan kasih pada anaknya. Anda bisa bayangkan, bapak ini, nabi, rasul, dekat dengan Allah, Abul Anbiya, dijamin masuk surga. Di balik segala kesibukannya dalam dakwah dan nafkah, masih sempat menengok anaknya dalam perkembangannya di Mekah. Yang nggak ada pesawat, nggak ada bis saat itu, nggak ada motor. Jalan, tengok, diberikan perhatian. Apa yang terjadi? Begitu perhatian diberikan dengan maksimal, maka ada feedback dari anak. Ada sesuatu yang terjadi di anak, punya perasaan. Bapak saya nih, lihat saya, memastikan pertumbuhan saya, memastikan kedewasaan saya. Di anak tuh punya rasa. Akhirnya apa? Allah pertemukan misinya dalam satu kesatuan. Diberi tugas Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Di sini pernah saya kisahkan. Zaman Nabi Adam kemudian ada inna awwala baitan wudi'a lin-nas, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Masa Nabi Nuh kena banjir, habis semua atasnya. Masa Nabi Ibrahim diminta pondasinya ditinggikan lagi. Pondasi disebut dengan qawaid, ditinggikan disebut yarfa. Quran surah kedua ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim, wa idh yarfa' meninggikan. Ibrahimul qawaid minal bait. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh itu, wa Ismail. Tiba-tiba misinya di Mekah. Diminta meninggikan bangunan Ka'bah. Naik. Wa Ismail. Datanglah anaknya Ismail dari belakang. Merasakan beban kerja bapaknya. Tiba-tiba mengatakan, Pak, boleh nggak saya bantu? Kalau dalam bahasa bebasnya. Lihat sini ya, saya ajarkan ada sedikit bahasa Arab. Kalau subjeknya disebutkan bersamaan di awal kalimat, itu artinya porsi kerjanya sama. Bisa. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Subjeknya dua. Ibrahim dan Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, maka porsi pembangunan itu sama antara Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Tapi ketika subjeknya dipisah, yang satu dikedepankan, yang kedua diakhirkan, itu tandanya yang duluan disebutkan lebih besar tugasnya daripada yang kedua. Perhatikan di Quran, disebutkan Ibrahim pertama, Ismailnya di belakang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, baru Ismail datang. Ingin menunjukkan bahwa tugas ini sebetulnya bukan untuk Ismail, tapi untuk Ibrahim. Cuman ketika Nabi Ibrahim mulai meninggikan bangunan, beliau kemudian mulai meninggikan bawah batu, menginjak injakan pertama disebut dengan makam. Sekarang ada makam Ibrahim di sininya misalnya.
Kemudian tiba-tiba datang anaknya membawa batu. Batu disebut dengan hajar. Mulai ikut menyusun-nyusun. Ketika susunannya mulai berbentuk disebut dengan hijar. Kalau jadi ruangan disebut dengan hujrah. Kalau banyak ruangannya disebut dengan hujurat. Teman-teman, tiba-tiba datang. Kalau dalam bahasa kita, Pak, boleh nggak saya bantu? Bikin, sehingga area ini sampai sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika Ibrahim memberikan yang terbaik untuk anaknya, anak merasakan beban ayahnya. Begitu melihat, kata anaknya, Pak, saya bantu ya. Pertanyaan saya, lihat baik-baik. Saya, Anda, kita. Rasul bukan? Nabi bukan? Baik, sedekat apa kita dengan Allah dibandingkan Nabi Ibrahim? Ada yang punya gelar Khalilullah di sini? Tidak ada. Sekarang perhatikan. Bapaknya para nabi. Siapa di antara anak-anak yang jadi nabi? Tidak ada. Dijamin masuk surga. Ada yang punya jaminan surga di sini? Tidak ada. 5 kemuliaan Nabi Ibrahim kita tidak miliki. Baik. Kita ayah. Nabi Ibrahim ayah bukan? Ayah. Baik. Berarti sama-sama ayah. Kita ayah, beliau ayah. Beliau punya 5 keutamaan, kita tidak. Baik. Beliau punya tugas dakwah. Kita punya tidak? Punya. Kita punya tugas dakwah. Tapi dakwah kita tidak seberat Nabi Ibrahim. Karena kita bukan Rasul. Perhatikan. Dakwah tugas paling berat. Punya keutamaan. Tapi Masya Allah masih bisa memaksimalkan fungsi ayah sampai bisa nengok anak dengan jarak yang luar biasa. Maaf, sesibuk-sibuknya Nabi Ibrahim yang Nabi dan Rasul masih punya waktu untuk nengok dan bermain dengan anaknya. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, jaminan surga belum ada. Kedekatan tidak sedekat Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelarnya bukan Abul Anbiya. Anda sibuk apa sih? Berangkat gelap, pulang gelap. Lihat anak tidur, pulang tidur. Punya pekerjaan di rumah, dibawa marahnya kepada anak. Anda siapa? Dipantas kalau anak Anda tidak punya perhatian pada bapaknya karena bapak nggak punya waktu untuk anaknya. Itu masalahnya. Jadi kalau anak Anda tidak menghormati Anda di rumah dan mencari perhatian di luar rumah, Anda istighfar dulu. Mungkin ada yang salah dulu pada Anda, tidak memberikan maksimal pada anak Anda. Itu poinnya. Cobalah teman-teman sedikit merenung malam hari. Kenapa anak saya begini? Bukan anak saya, kenapa saya dulu? Itu poin pertamanya. Demi Allah saya katakan mustahil ada anak punya perilaku buruk pada orang tua kalau tidak ada sesuatu yang terjadi pada saat dia dirinya. Pasti ada kaitannya. Coba cek. Yang punya mobil bapaknya, yang pakai anaknya, yang nyuci siapa? Nah, saat bapak mencuci mobil itu kelihatan oleh anak, dibantu nggak? Nah, coba ingat baik-baik. Jangan-jangan bapak yang cuci, anak yang komando. Pak, ini kurang. Masya Allah. Silahkan cek. Bapak pakai mobil, bapak beli bensin, anak yang ngabisin. Begitu kurang, anak yang minta. Pak, bensin habis. Masya Allah. Bapak lagi yang disuruh nyari bensin. Coba cek, ibu juga begitu. Saat menyapu, apakah kemudian anak melihat dan membantu Anda? Coba cek dulu. Dan indah teman-teman, ilustrasinya indah. Yang paling hebat, ketika semua diberikan oleh ayah kepada anak, bahkan anak, bukan hanya tenaganya, nyawa pun sanggup ia korbankan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak cuma mimpi, Bu. Pak, cuma mimpi. Kata bapaknya, nah, bapak tuh mimpi semalam, bapak nyembeli kamu. Bagaimana pendapat Ananda? Pendapat Ananda, masih nanya bapaknya. Apa jawab anaknya? Perhatikan jawabannya. Ya abatif al. Bapak, ya abati, pakai abati itu. Padahal dalam bahasa Arab saya pernah sampaikan, bapak itu punya 3 panggilan. Abun, buya, abati. Abi, abun, panggilan hormat. Abi demi hormat nanda pada ayah. Buya, panggilan sayang. Buya itu sayang. Bisa sayang secara hubungan genetik, bisa sayang pada aspek yang lain. Ya, misal pengetahuan. Ada seorang pengetahuannya luas misalnya, kita sayang kepada beliau seperti kita sayang pada ayahanda kita. Boleh panggil Buya. Buya Hamka. Saya nggak pernah bertemu dan bukan ayah biologis saya. Tapi karena ilmunya luar biasa, saya sayang, saya jaga, saya panggil Buya. Jelas ya? Di Cirebon ada Buya Yahya, kan? Dan seterusnya. Karena saya sayang dengan ilmu dan sebagainya. Tayyib, teman-teman, fokus. Kalau Anda gabungkan buya dengan abi, maka jadilah kalimat jadi abati. Abati. Abati itu gabungan antara hormat dengan sayang. Dan di Quran setiap anak manggil bapak selalu abati. Ya abati, ya abati, ya abati. Abati. Dan bapak balas kepada anak, ya bunayya, bunayya, bunayya. Panggilan sayangnya muncul. Begitu bapak menyayangi anak, anak menyayangi bapaknya. Ya abati, duhai ayah. Demi hormat dan sayang nanda pada ayah. Perhatikan cara memahaminya. If'al ma tu'mar, kerjakan sekarang. Bahasanya singkat, kerjakan sekarang. Ya abatif al, Pak, demi hormat dan sayang nanda, kerjakan sekarang, jangan tunda. Apa yang diperintahkan? Karena anak mengerti, bapak saya Nabi, Rasul, setiap yang dilihat pasti wahyu. Engkau pasti aku dapati aku, insya Allah.
Satajiduni insyaallah. Satajidu meyakinkan, insyaallah menyerahkan pada Allah. Lihat, Papa pasti mendapati aku sekuatnya aku mampu dengan izin Allah. Tawakal pada Allah. Saya sabar. Apa cukup sampai situ? Belum selesai kisahnya, teman-teman. Tahukah Anda saat disembelih? Coba buka kitab namanya Al-Akhlaq lil Banin karya Ustaz Umar Ahmad Maraja. Jilid yang kedua, halaman 19 sampai halaman 25. Anda cek di situ. Itu saat bagian penyembelihan. Apa Anda pikir terjadi begitu saja? Tidak. Kisahnya tidak sampai situ. Begitu mau disembelihkan, beliau diikat. Ada kisah menyebutkan ikatannya longgar, tidak terlampau kuat, masih agak bergerak. Kata Ismail alaihissalam, saking inginnya tugas ayahnya sempurna, duhai ayah, ya abadi, mohon kencangkan ikatan ini, supaya tidak nampak aku bergerak. Aku khawatir ketika akan disembelih, tiba-tiba melihat gerakanku, ayah merasa iba dan tidak jadi menyembelihku. Tidak sempurna tugas. Kedua, melihat pisaunya. Ya abadi, duhai ayah, mohon tajamkan pisau itu, supaya saat disembelih bisa mempercepat kematianku dan tidak meninggalkan sakit yang bisa menyebabkan kau tidak jadi menyembelihku. Tiga, ya abadi, duhai ayah, mohon pisahkan gamis terluarku yang berwarna putih ini dan lipatkan dengan lipatan terbaik, dan mohon berikan kepada ibunda tercinta sebagai hadiah dari satu-satunya putra yang sangat mencintainya. Dalam keadaan di akhir yang ia fikirkan, akhir kehidupannya, masih mencoba memberikan bakti pada bapak dan ibunya. Anda bisa bayangkan, akhir dalam kehidupannya, dia merasa akan merenggang nyawa. Yang difikirkan bukan nyawanya, yang dia fikirkan bagaimana bisa sempurna bakti saya pada bapak dan ibu saya. Pertanyaan saya, perhatikan baik-baik. Dalam kondisi demikian, jangankan nyawa, apakah tenaga sanggup dibagi anak-anak kita dengan orang tuanya pada saat ini? Jangan ngetes yang tinggi-tinggi dulu lah, tes yang kecil-kecil. Yang tinggi agak susah. Kalau mau tinggi silahkan coba pulang dari sini, anak Anda ajak bicara. Kak, kenapa Pak? Tadi Papa kajian di Muhajirin. Kenapa? Tiba-tiba Bapak dapat ilham menyembelih kamu. Papa, ustadznya sesat. Oh, Masya Allah. Kena tahdir saya. Luar biasa. Oh, angkat. Jadi teman-teman, silahkan cek. Apa-apa yang terjadi saat ini. Bapak dirawat di rumah sakit. Dulu waktu kecil bisa bertukar nyawa. Tukar nyawa. Dalam pengertian tanda petik ya. Tanda petik maksud saya, dok, cobalah apa yang terbaik. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Kalau memang kau berikan kesempatan hidup, gak apa-apa saya saja yang diambil ya Allah. Anak saya berikan kesempatan. Tukar. Mau diberikan. Yang terbaik cari sana sini. Balik teman-teman sekalian. Usia ayah Anda 107 tahun. Anda 37 tahun. Ayah Anda sudah pasang infus, sudah sekarat macam-macam dan sebagainya. Berani nggak mengungkapkan kalimat itu? Ya Allah, ayah saya ya Allah, saya saja yang diambil ya Allah. Hampir mustahil. Kalau memang itu yang terbaik menurutmu ya Allah, nggak apa-apa. Masya Allah. Siapa? Apa maksimal kita yang bisa berikan dalam kehidupan? Jelas ya? Jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Penyebutan sekali bukan ingin mengecilkan peran ayah, tapi ingin menegaskan dari sekali ini banyak turunan fungsi yang luar biasa. Yang kedua, yang dituntut bukan perbandingan antara ayah dengan ibu. Nggak akan selesai perbandingan itu. Yang dituntut adalah maksimal kita berbakti kepada ayah dan ibu. Seperti apa kita bisa berikan dalam kehidupan harian kita. Ketiga, kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan dalam bakti kita, maka ingat-ingat turunan fungsi dalam kehidupan. Dan yang keempat, yang terakhir teman-teman sekalian, jika ada hal yang kita inginkan belum maksimal kita dapatkan dari bakti anak, maka rajin-rajinlah beristighfar kepada Allah. Barangkali saat dulu itulah belum maksimal perhatian kita kepada anak-anak kita. Semoga Allah mengampuni kita semua. Saya mohon izin memberikan masukan. Saya mohon bagi setiap anak, jika masih ada orang tuanya dalam pembahasan malam ini ayah, maka saya mohon pada setiap anak, maksimalkanlah bakti pada ayah Anda. Karena saat satu atau keduanya sudah tidak ada, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan yang maksimal lagi untuk menggandengnya. Saya punya ayah dan wafat saat saya masuk tingkatan tsanawiyah. Hanya 2 pekan saya masuk pesantren, kemudian dia wafat. Anda tahu, saat saya dititipkan oleh Allah sesuatu untuk bisa berbagi dan punya keinginan untuk bisa menggandeng keduanya di tanah suci, tahu yang terjadi? Tangan kanan kami hanya mampu menggandeng ibu saya. Dan yang kiri seakan-akan tidak ada yang tergandeng pada saat itu. Maka saya katakan pada Anda, jika ayah Anda masih hidup, ibu Anda masih hidup, gandenglah dengan kedua tangan Anda, setidaknya sapa dengan lisan Anda,
Karena saat tidak ada kesempatan itu tidak akan pernah berulang. 2, pada para ayah, saya wasiatkan kepada Anda semua dengan pesan yang kuat. Dunia itu kecil, teman-teman. Setiap orang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan hakiki bagi setiap orang tua adalah ketika ia berinvestasi untuk akhlak dan bakti anak-anaknya. Kalau cuma cari dunia, Anda kalah bersaing. Karena yang tidak beriman pun mengejar dunianya. Maka ayah-ayah beriman, dia akan berinvestasi dengan tenaga, waktu, pikiran, ilmu, dan segalanya, agar anaknya bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya kelak. Minimal kalau bukan di dunia, siapkanlah mereka untuk memberikan mahkota bagi anak di akhirat nanti. Masa dari satu anak tidak hafal Quran, dititipkan 2 anak, belum hafal Quran, 3 anak, belum hafal Quran. Anda butuh berapa anak lagi untuk mewujudkan semua itu? Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan jelas untuk dipahami. Saya sudah menunaikan tugas sebagai seorang da'i berdakwah kepada Anda dengan izin Allah, maka mohon berikan saya kesempatan menjadi seorang ayah untuk bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak saya. Mohon izin teman-teman sekalian, terima kasih. Anak saya sudah menunggu di depan pintu. Dia ingin bermain kuda-kudaan, dia ingin bermain bola-bolaan, dia ingin bermain segalanya, dan selalu yang dia tunggu bukan seorang ustadz. Saya tidak pernah pulang ke rumah dan anak saya memanggil Ustadz. Tidak. Tapi yang dia cari adalah ayahnya. Buya, Buya, Ayah, Abi, dan seterusnya.